yang kita benci, yang kita dengki, pokoknya yang malam ini akan aku doakan, panjatkan doa, sebut ya Allah, dia ya Allah, lapangkan rizkinya. Ini obat biusnya. Rupanya kita mendoakan dia akan menjadi sebab Allah mengkabul untuk kita. Anda pengen apa? Pengen rizki yang banyak, doain ya Allah semoga rizkinya banyak. Pengen anak yang soleh, ya Allah jadikan anaknya anak yang soleh ya Allah, nanti akan dikembalikan ke kita. Dengan cara mendoakan ini akan dikabul untuk kita. Yang kedua, akan semakin bersih hati kita dan akan menjadi kebiasaan yang baik. Hari ini kita dirusak oleh kebiasaan kita tuh dikit-dikit ngomong jelek, komentar YouTube jelek, nge-share jelek, kita sering dengar fitnah kan, gunjingan, caci maki, olah-olahan di YouTube. Wah itu penyakit, rusak itu. Sudahlah, pokoknya kita mendengar apapun tentang kejelekan seseorang, jangan dipindah omongan ini, kita ganti. Kalau memang dia orang diberitakan, dia jahat, dia jelek, dia begini, kita doakan ya Allah berikan kebaikan kepadanya, ampuni ya Allah. Jadi mendoakan dengan doa kebaikan di saat orang itu tidak ada di hadapan kita, pastikan Anda bisa. Kalau masih berat, Anda bayangin deh, nanti di padang mahsyar itu ada yang dipanggil oleh Allah, ainal mutahabu nabi jalali, mana orang hidup di dunia itu nggak pakai benci-bencian, nggak pakai dengki-dengkian, yang ada hanya cinta. Siapa yang hidup di dunia dengan cinta itu siapa? Cinta maksudnya memerangi benci tadi, memerangi dengki. Siapa yang hidup di dunia yang kayak begitu? Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli, hari ini akan aku beri perlindungan di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dari aku. Yang katanya padang mahsyar menyeramkan menjadi ringan. Tidak ada menyeramkan, tidak ada menakutkan bagi orang yang hidup di dunia tanpa benci dan dengki. Itu di padang mahsyar, bayangin. Kemudian mereka itu diseru oleh Allah untuk pergi meluncur ke surga. Sehingga gambarannya padang mahsyar yang puluhan ribu tahun bagi dia adalah ma baina dhuhri wal asri, seperti antara zuhur dengan asar, dan dia meluncur ke surga secepat kilat. Ke surga, dan itu adalah rombongan kita insyaallah, amin. Kemudian dan Allah pun saat itu mengizinkan siapapun yang pernah dizalimi oleh seseorang lalu dia tidak terima, diizinkan untuk menuntut. Termasuk ayam jago itu yang dibangkitkan akan matuk jago yang pernah zalim kepadanya lalu mati lagi setelah itu. Manusia diizinkan, kau pernah dizalimi oleh fulan, iya ya Allah, tuntut dia, tuntut dia, tuntut dia. Diizinkan untuk itu semuanya. Akan tapi bayangkan, kita lagi mau menuntut begini, dituntut, diizinkan oleh Allah. Kemudian setelah itu apa? Kita menoleh rombongan tadi, rombongan orang yang hati yang bersih sudah nggak ada. Kemana? Meluncur ke surga. Kita ketinggalan. Maka mulai detik itu juga saya berenung nih, saya tidak mau deh ketinggalan di padang mahsyar itu. Saya tidak mau ketinggalan di padang mahsyar. Sudah, pokoknya kalau hari ini ada orang nyakiti saya, kita harus punya prinsip itu. Nyakiti saya, zalim kepada saya, maka saya maafkan deh. Zalim urusan pribadi saya maafkan deh. Nggak usah saya tuntut-tuntut, nggak usah ngapain tuntut. Sebab ada orang tuh luar biasa ingin menuntut, demi Allah aku tidak rela sama saya tuntut nanti di akhirat. Yul, serem banget nih hatinya sampai menuntut di akhirat. Menuntut di dunia boleh dalam arti mahkamah, harta saya diambil orang saya tuntut, tapi tidak dengan kebencian. Mengambil hak saya oke, tapi tidak dengan benci. Tidak dengan benci. Tolong ini, kalau sudah hati begini mah enak. Jadi kuncinya mendoakan. Nah kalau sudah punya dua resep ini tadi, kalau kita mendoakan orang yang bermasalah dengan kita, akan menjadi sebab hati kita lega. Kemudian ingat, bayangkan nanti di akhirat sudah selesai, ngapain kita benci sama orang? Dia bermasalah dengan saya, Allah kurang ajar banget ya Allah, berikan rezeki yang banyak ya Allah. Mudah menyelesaikan permasalahan, nggak gampang stres. Orang gampang tersinggung, dia ngomong nggak enak dengan saya, pandangannya, dianya, ngelihat pandangan miring saja sudah dianggap merendahkan dia. Perilakunya, dia membenci saya, dia memusuhi saya, dia mengganggu saya. Allah, kalau orang merasa tidak punya musuh, tidak pernah diganggu seseorang, berarti dia kebal dia. Orang ngomong nyelekit kepada dia, memaklumi gampang. Ya namanya manusia kan, mungkin dia salah ucap, mungkin bukan asal dasar kebencian, mungkin kebiasaannya begitu, gampang. Jadi selesai malam ini, kita mencoba nanti akan kita cari orang-orang bermasalah, dan pastikan Anda bisa mendoakan mereka dengan doa kebaikan. Jangan biara benci dan dengki, khususnya para ustadz.
Harus berani doakan sama-sama Ustadz. Ustadz dengan Ustadz, Masya Allah, jamaknya diajari kebencian padahal akidahnya sama. Nggak boleh tegur siapa, rebutan donatur nanti Ustadznya. Oh Ustadz rebutan donatur, ini Ustadz model apa ini? Seolah-olah dia punya pintu surga, yang lain nggak punya pintu surga, sehingga Pak Haji bantu pondok saya istimewa, jangan ke sana Pak Haji. Wah ini setan iblis ini. Ini ada model-model rebutan donatur. Kita harus punya prinsip dibalik kalau kita golongan ustadz, para ustadz. Kalau ada donatur kita diambil sama orang, Masya Allah, Alhamdulillah, donatur saya dirawat sama dia, silahkan lanjutkan. Saya bangun pondok dengan Allah, bukan dengan donatur, kan begitu. Kalau ada donatur diambil, nah, silahkan. Nggak boleh kita pusing. Pokoknya sudah mengambil donatur tuh gayanya gaya hasut begitu tuh. Makanya kami selalu berpesan kan, yang mau berjuang dengan kami, kalau pernah punya ikatan dengan guru yang lain, jangan putus di sana. Ingin nambah dengan saya, oke. Tapi kalau meninggalkan di sana hanya pergi ke saya, tidak, itu hawa nafsu. Saya tidak mau itu. Memangnya pintu surga hanya melalui Al-Bahjah misalnya? Kok sombong banget nih yang punya Al-Bahjah, yang ngurusi Al-Bahjah ini? Enggak. Anda kalau ingin bergabung dengan kami, kalau Anda pernah punya ikatan dengan guru, asalkan guru akidahnya benar, lanjutkan. Kalau mau bergabung dengan kami, tambahan oke. Hendaknya kita punya prinsip begitu. Lah kok malah bisik? Sini aja, nggak usah sana sudah banyak donaturnya sini. Ini ngeracuni. Loh ini buah daripada dengkinya Ustadz tadi. Nggak bisa enak hidupnya. Sehingga kalau punya majelis itu yang ditanya apa? Gedean mana majelisnya dengan majelis di sana? Yang datang pakai mobil atau pakai motor? Kelas apa yang datang? Masya Allah. Dipikir dunianya gini, penyakit nih iblis. Ini kelas Ustadz. Kelas pedagang ada lagi nanti. Yang berdagang yang gayanya sombong, ngedengki dan sebagainya, kacau. Baik, inilah insya Allah ya. Jadi membersihkan hati penting banget. Sengaja kenapa kami mulai dari Ustadz? Karena kami menapakkan kaki kita di jalannya Ustadz. Kalau Ustadz mah belum. Saya itu napakkan kaki saya jalannya Ustadz. Jalannya juru dakwah. Kalau jadi juru dakwah bener mah ini tingkat apa? Saya niru, ngikuti. Saya harus belajar dong. Makanya kalau ada orang datang kepada kami, biarpun saya tidak ngomong secara langsung, Anda harus paham. Anda tidak boleh putus dong dengan guru Anda. Saya tidak bangga kok ada orang datang kepada kami lalu dia putus dengan gurunya. Wah ini orang sunnah. Sama di antara pesantren. Kita tidak nerima santri yang pernah mondok di tempat lain. Kecuali ada izin khusus dari kiai tersebut. Kalau ada izin khusus berarti sambung silaturahim. Kalau saya awe-awe, nak belajar di sini saja, nak, berarti saya ngeracuni dia untuk pisah dengan gurunya yang sudah baik dengan dia. Ini ilmu, bukan gede-gedean pondok, bukan. Rebutan donatur, rebutan santri. Ini musibah. Itu adalah alamat yang itu hanya karena kebetulan jadi ustadz. Kalau jadi yang lainnya rebutan waris, rebutan tempat toko, bisa saja rebutan tempat parkir itu. Hanya karena jadi ustadz saja begitu modelnya. Tapi kalau hati bersih, Masya Allah ya. Jadi petani yang Masya Allah lapang hati. Airnya kebanyakan tanya yang perlu air siapa untuk pengairan sana dulu. Waduh saya nanti nggak apa-apa, nggak rebutan, nggak berantem. Apapun Masya Allah. Tapi dasar kalau hati dengki, Allah, mobil tetangganya parkir di depan jalannya saja marah-marah. Ngapain parkir di sini? Kayak tidak ada tempat saja. Jalan umum. Giliran orang lain parkir di situ biasa saja. Ya dasar hati busuk, capek. Gitu aja gara-gara mobil parkir aja. Kalau hati bersih, Masya Allah, parkir di sini, Alhamdulillah dipakai parkir sama tetangga saya. Bahkan masuk saja biar aman. Ada kita nemukan orang begitu kan? Kita parkir malah disilakan, Pak masuk saja ke dalam biar lebih aman, Masya Allah. Tapi hati dengki, parkir di sini lagi, di sini lagi. Ya Allah, sudah tidak punya mobil dia. Kasihan betul tuh orang pendengki dan membenci, nasib buruk. Masa begitu mau dipiara penyakit gitu. Selesai malam ini. Ayo kita pangkas dengan cara apa? Mendoakan. Jangan ungkap dengan lisan Anda. Jangan sampaikan kepada siapa. Saya kalau ada punya anak dekat, santri dekat dan sebagainya. Kalau ngadu ke saya tentang gangguan orang lain, maka saya akan marah ke dia. Berarti dia belum kenal Allah dia. Nggak perlu misalnya ngomongin orang lain, nggak usah. Ngomongin kejelekan, ngadulah kepada Allah, ya Allah berikan kebaikan pada dia. Insya Allah setelah ini hati kita semakin tentram ya, indah ya.
Jangan benci, jangan dengki, diganti dengan doa kebaikan. Jangan doain jelek, biarpun dia jahat kayak apapun. Dia umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad setiap malam nangis doain dia agar masuk surga loh ya. Lah kok kita tuh dikit-dikit masuk neraka, nyungsep, kurang ajar, celaka, kau 7 keturunan. Waduh, serem banget doanya, 7 keturunan. Nasib buruk tuh manusia. Jangan jadi menantu dia. Orang model begitu jangan jadi menantu. Kalau sudah Anda tunangan dengan dia, batalin tuh orang busuk. Bahaya banget Anda mau menikah dengan orang kayak begitu. Akan tapi anak Anda adalah anak yang lapang hati, bersih hati. Ada dendam dipangkas, ada marah diganti dengan kalimat lembut. Subhanallah. Itu yang perlu kami hadirkan pada malam ini. Insyaallah ini bekal kita di hidup di zaman yang kacau balau ini. Oh, kalau sekarang tuh olo-oloan di media, ustadz diadu dengan ustadz. Buya sering diadu, enggak ada ngadu saya, karena saya enggak pernah mau bertarung, ngapain diadu. Saya enggak pernah berpikir pada itu. Kadang-kadang ada godaan juga, pertanyaan-pertanyaan, Buya, menurut Buya gimana tentang ustadz ini? Waduh, kamu jangan ngajari saya. Bahkan menurut Buya tentang artis ini bagaimana? Buya pejabat ini bagaimana? Saya diajari, suruh ngomongin orang lain. Aduh kacau ini, itu jangan ngajari saya. Kalau ngajak doain dia dengan doa kebaikan, oke lah. Subhanallah, membersihkan hati itu enak. Setelah itu hidup enak, kita ketemu kangen, nggak gampang tersinggung. Gara-gara ketemu di jalan di pasar nggak disapa saja, kurang ajar. Kenalan lama nggak disapa. Padahal tadi itu dia lagi mikir beliin hadiah buat dia sampai lupa, ya Allah. Sehingga ketemu dia nggak nyapa nih. Kok gampang suudon tuh, kenapa sih kita ini? Prasangka buruk sama orang. No. Selesai insyaallah. Kita lanjutkan pada pertemuan yang datang ini. Kalau ilmu membersihkan hati panjang kisahnya. Sebenarnya tidak cukup semalam 10 hari. Kayaknya harus ada 10 hari Syawal di sini nanti. Indah setelah itu. Yuk kita hidup indah, ada cinta, bahagia, nggak ada benci, nggak ada dengki. Insyaallah setelah itu kata para ulama, para kasih Allah, kalau seandainya di surga itu nanti keindahannya seperti yang aku rasakan saat ini saya sudah sangat cukup. Apa keindahan yang dirasakan? Tidak ada benci, tidak ada dengki, indah, cukup kayak di surga sudah.